gitu kan awalnya sekarang kesini harus nyempetin gitu. Dan kalau itu masuk ke problem pengurus ya mulai. Emang kita problematik. Iya sih. Tapi aku pikir emang goalsnya kurang jelas apa gitu. Dari tujuan komunitas menghidupkan ekosistem literasi, redaksi udah jelas. Kayaknya bukan di masalah goalsnya jelas atau enggak sih. Pokoknya kan goal udah jelas gitu. Cuman aku selalu ini pengurus sih. Masih kurang satu atau mungkin ini bisa jadi kesalahan orang intinya nggak punya semangat yang sama gitu. Walaupun di sisi lain ya aku berarti ya nggak bisa semangat pasti beda-beda gitu. Makanya yang jadi PR bukan memastikan semuanya sama, teman memfasilitasi biar dari berbagai semuanya itu tetap bisa jalan gitu. Penyulut apa sih namanya? Apa mas? Korek apinya tuh ya triggernya tuh kurang gitu, jadinya ekstrimnya nih misal masih kayak gini pengurus, kamu mau sekedar yang Zoom itu aja sih. Aku mau siapa, aku pengen ngomongin buku atau apa, ya udah kita Zoom bareng-bareng nanti. Mungkin kedepannya gitu, iya mungkin. Diawali dari situ. Aku nggak peduli. Ada orang atau enggak? Ada orang atau mungkin aku kan apa ya dibatasi pengurus ya pergerakan karena aku pengen semuanya aku pengen gerak kegiatan jalan, cuman di sisi lain syaratnya semua harus gerak gitu. Iya. Nah kan sebenarnya agak menghalangi karena tujuannya kan pengennya yang ini. Betul. Kegiatannya jalan aja dulu. Kalau memang dirasa 1-2 orang bisa jalan kegiatannya misalnya Zoom kan, ya udah yang penting Zoom ada terus cari orang gitu buat jadi narasumber terus ngomong ya udah gitu. Nggak perlu banyak orang di sini. Mungkin ada hal apa ya ada rintangan di sini yang jadi beban mas. Yang menghalangi kegiatan jalan di sini kayak misal konten misal aku jadinya nunggu orang-orang ini biar bikin padahal konten bisa sendiri. Ya aku pun sebenarnya suka bikin konten gitu apa gitu. Aku masih bingung dengan terminologi komunitas yang menarik dengan goal tertentu itu apa ya, karena aku ngikutin komunitas ya mengikut ngikut gitu ya, aku ngikut. Mungkin karena hidupku terlalu minimalis banget standar hidupku rendah gitu. Balik lagi kayak yang tadi mas bilang cuma ngikut gitu, kayaknya emang orang-orang yang pengen join itu gak pengen terbebani loh mas. Belum tentu. Cuman aku mikirnya dari 2 periode yang aku ikutin ini, kan kita pengennya mereka ngasih ke komunitas, tapi padahal mereka pengennya ya ikut komunitas tuh bukan menambah beban loh, tapi ya cuma ya udah ikut aja tanpa ekspektasi kayak gitu. Oh iya belum tentu. Maksudnya dari dua periode kemarin ya. Oh berbeda. Kalau aku ngikutnya memang saya mengikuti waktu luang. Kalau kegiatannya lebih mengeluarkan keringat, saya lebih suka. Berarti Enggak pun nggak apa-apa gitu. Hah? Enggak pun nggak masalah. Enggak masalah. Ya kalau ada acara ngumpul ya ngumpul. Kalau misalkan kalian bikin program, aku kan nggak tahu ini. Aku ini ternyata pengurus. Tahu ternyata saya ini pengurus. Aku mau ngegas misalkan ini misalkan proyek kerja yang di bagian edukasi literasi gitu, apakah aku harus pakai kreatifku sendiri untuk menangani sebuah permasalahan gitu ya, atau mungkin saya harus mendiskusikan itu dengan para stakeholder. Tadi sempat disinggung masalah inovasi ya, dari aku berarti sebagai komunitas awal ya, justru itu yang diperlukan ya sebenarnya gitu. Ada inovasi, maksudnya pengurus inovatif gitu. Jadi tanpa harus banyak diinstruksi, bisa langsung lempar ide atau apa gitu. Nanti bisa dipertimbangkan bisa dikerjakan gitu. Memang memungkinkan ya.
itu. Atau juga di awal kan selalu makanya dulu ya aku sampaikan gitu kegiatannya paling enggak 4 gitu. Yang bisa kita kerjakan. Terus Kalau mau ada inovasi kita ambil jalan. Oke. Terus berikutnya saya gabung ke komunitas itu sebenarnya nyari masalah gitu. Maksudnya bukan nyari masalah, saya ingin membuat masalah di tempat ini ya gitu. Apa kira-kira masalah apa yang sebenarnya ada di sebuah misalkan masyarakat kita gitu kan, kalian mau memaparkan gitu kan, mungkin kita akan berdiskusi gimana metode yang tepat untuk menghandle atau menge-tackle masalah problematika ini gitu kan, apakah dengan metode A, B, C gitu. Tapi saya nggak melihat pembicaraan itu gitu. Sementara yang saya tangkap itu kalian masih terfokus gimana supaya ini jalan gitu. Kalau kegiatan komunitas supaya jalan ya tinggal jalanin aja kan gitu. Kalau menurutnya aku kalian itu terlalu muter-muter di pembahasan yang sebenarnya solusinya ya udah kerjain aja gitu. Dan itu kayaknya itu aku kayaknya balik lagi ke ini, nyambung sama aku terbebani sama orang-orang harus ikut gitu. Maksudnya tim harus kerja semua gitu, atau semua terangkul biar kegiatan ini nggak milik 1 orang atau 2 orang aja. Kalau masalah kegiatan bisa jalan atau enggak tinggal jalan ya bisa, aku tuh sendiri bisa jalan di komunitas gitu. Walaupun 1 orang, karena emang kalau kegiatannya emang cuma untuk 1 orang ya bisa jalan ya dibanding ngomongin itu atau live Instagram gitu kan cuma 1 orang kan ya, salah 1 orangnya narasumber gitu, itu bisa jalan ya. Itu aku terbebani di masalah ini karena aku mikir ini kita tim gitu, masa jalan sendiri kan. Nah itu sih yang mungkin di sisi lain jadi beban tersendiri. Ya mungkin menurutnya aku ini ya, kita jalanin itu terus nanti kita nggak perlu nungguin tim member yang lain untuk ngikut itu ya. Kita tinggal mungkin ini evaluasi apakah mungkin kira-kira kalian perlu untuk mengerjakan sesuatu di sisi ini itu, kayaknya ini bisa diperbaiki dengan lebih bagus itu. Kalau menurutnya aku ya mungkin eksekusi aja. Oh ya, mungkin kayaknya kita perlu coba inilah apa namanya? Gerak. Asal jalan aja dulu. Nanti kalau misalkan kegiatan komunitasnya udah bagus, aku yakin sisa-sisanya itu pada ngikut gitu loh. Nah itu kegiatannya dulu, geraknya dulu gitu. Iya. Ya karena memang goalnya yang penting gerak dulu aja. Karena komunitas itu enggaknya kan dilihat dari luar ada pergerakan atau enggak ada produk yang dibuat atau enggak. Masalah proses produk itu dibuat atau kegiatan yang dilakukan nggak peduli gitu orang. Kalau misalkan kita produknya bagus itu terus bisa menggerakkan anggota timnya itu ya mungkin itu lebih bagus. Ya, itu, iya. Tapi yang mandatori ya memang kegiatan itu sendiri kan. Iya. Betul. Mungkin ya Mas, justru yang harus dibahas itu ini evaluasi udah nih, emang nggak bisa gitu pakai cara yang itu, harus pakai cara yang lain. Sekarang udah nemu nih caranya yang kayak tadi Mas bilang. Sekarang tinggal ditentuin loh kita mau ngapain, udah gitu deh kayaknya. Habis itu ya udah jalan aja gitu. Mau ngapain tuh maksudnya ngomongin program lagi atau ngomongin cara kita ngerjain program. Programnya dulu mau apa? Satu gitu. Atau kita langsung jalanin aja sekarang gitu. Nah, kita ada diskusi itu. buku, ayo kita diskusi buku. Kira-kira ada isu apa nih ya, di Purbalingga tentang masalah literasi. Sekalian kan udah sama konten video kan. Iya aku di sini banget. Loh, wah posisi Di masih center tengah. gitu. Daripada di kiri di belakang. Oh iya pernah. Di belakang. Oh belum lihat yang kedua kan. The Consultant kan. Sebenarnya aku senang bikin video YouTube itu ini ya buat membangun reputasi kita gitu loh. Misalkan suatu hari ternyata krisis melanda dan kita susah untuk mencari kerja kan, lumayan kan. Alternatif kita udah tersedia nih para konsultan kita di economics sastra gitu kan. Kalau ngomongin itu tadi ya apa yang salah, ya mungkin apa yang salah dari program sebelumnya gitu, atau mungkin terlalu kaku atau terlalu apa, atau mungkin terlalu banyak
kita fokus aja satu gitu. Kalau terlalu tidak dikerjakan mungkin. Oh iya. Tidak. Coba sih kalau misalkan itu dikerjakan dulu itu kan baru kelihatan ini diperbaiki apa namanya. Kemarin kita udah mendatangkan yang dari siapa itu dikata.org gitu kan, seenggaknya dia ngasih metode baru buat cara nerbitin buku atau ngundang teman-teman dari misalkan para dia itu datengin dari mana sih ya si dikata itu ya, orang-orang penerbit gitu ya, yang dia emang ada kerjasama. Iya ada kerjasama lain itu kan, sebenarnya itu ngasih kita insight. Ya. Baik. Program. Iya. Program kita masalahnya tidak dikerjainnya itu sih. Benar. Dan kalau ditelusurinya dan kita kurang menghargai apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Padahal kita udah diskusi sama siapa itu, sama Dikata, sama Mas Muhammadiyah gitu kan. Ya kita udah melakukan itu, tapi kita masih melihat apa namanya kegiatan kita tuh kayak masih kurang gitu, gara-gara anggotanya itu tidak pada aktif ya. Padahal itu kan salah anggotanya nggak aktif gitu kan. Kita kurang mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Kurang menghargai diri sendiri. Ya kalau kalian nggak bisa menghargai diri sendiri, ya apalagi orang lain menghargai kalian kan lebih susah lagi. Kalau ada sisi nggak peduli sama orang lain, masalah anggota nggak aktif gitu. Iya maksudnya karena tadi kok bahasnya itu kenapa ini anggotanya itu? Yes, karena aku rasa yang kita tim gitu. Terus di sisi lain aku pengen kegiatan jalan juga bareng-bareng gitu harusnya. Tapi ternyata selama ini memang kita masih belum bisa untuk berangkat bareng gitu. Nah, padahal yang kegiatan tujuan utamanya kegiatannya bisa jalan dulu gitu. Nah, masalah anggotanya nggak aktif, sebenarnya di mana-mana pun anggota punya masalah itu. Ya punya masalah itu. Dia nggak aktif, nggak apa. Ya, kalau kayaknya salah juga komunitas terlalu fokus di masalah anggota yang nggak aktif gitu. Karena ya buktinya kita terlalu fokus ke sana, kita mandek. Program kita karena nggak dikerjakan gitu masalahnya. Terus ini sih menurutku ya, karena tiba-tiba kan kadang kayak ada umur kayak gini, terus paling ujungnya kita nggak sih kering terus perempat gitu. Habis itu akhirnya orang-orang yang nggak ikut itu kita masih mikirin mereka, tapi mereka belum tentu mikirin kita ngobrolin apa gitu. Ya, padahal ya udah harusnya jalan aja. Kalau ikut ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan tetap menjalankan kegiatan kita gitu. Masa stagnan gara-gara kayak gitu ya, masalah itu kayaknya kita masih punya mimpi besar kayak meningkatkan indeks membaca Purbalingga gitu kan. Itu kita malah terbebani sama hal yang sebenarnya nggak jadi masalah, bisa jadi nggak jadi masalah. Kita masih punya ini besar mengatasi beberapa problematika yang ada di Purbalingga ya dalam acara di konsultan gitu kan. Aku rasa sih kalau langkah yang harus diambil kerjakan aja. Sebenarnya apa ya? Udah aku pikir namanya udah aku yakini gitu, mungkin gerakan itu dulu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya malah terbebani sama orang-orangnya. Ya penting, cuman tujuan utama lebih penting. Atau mungkin kalau Mas Ayu sempat bilang ini bakal mengikuti kalau memang kegiatannya udah jalan dulu terus lagi. Kita harus menghargai apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ya itu waktu awal ini aku coba teratur sih, tapi ternyata ini malah jadi beban sendiri gitu. Kayak teratur sebulan sekali kita ngasihin apa. Kalau itu sebenarnya penting ya Mas? Apa? Yang sebulan sekali direncanakan gitu. Kita nggak tahu penting atau enggak sebelum kita menjalaninya gitu ya. Kalau mungkin kita menjalaninya sebelum-sebelumnya gitu ya, kita bertolak yang telah apa yang kita lakukan sebelumnya, ya buat saya penting karena itu waktu yang jarang gitu loh. Sebulan sekali kan waktu yang sangat jarang kan. Berarti masih belum kelihatan
dampaknya itu masih belum kelihatan gitu loh. Mungkin sebenarnya kalau kita naikin intensitasnya jadi sebulan 4 kali gitu ya, mungkin kita bisa ngerangkul nggak cuma di kata itu, kayak misalkan kita ngerangkul Salihara atau apa kan. Itu yang mana sih BTW? Yang di Brebes. Ya, dia Aku kemana? komunitas juga. Aku kemana? Aku nanya aku kemana? Nah, Waktu itu Ini sudah bukan sakit. jauh. Online kok. Oh, aku lupa ya. Itu lupa banget. Bukan lupa, Anda terlalu sibuk. ya, ada kan bukan pengangguran seperti saya. Ya sial, aku tuh itu pas kayak itu pegawai tetap Bos. Oke, itu udah ya sampai ke situ ya. Masalahnya. Nah, next sebenarnya ada requestnya dari aku itu kayaknya kita itu kurang mendetailkan sesuatu gitu loh, mendetailkan permasalahan. Maksudnya kita punya Kasih satu topik kayak gitu. Ya, kita tuh ketika kita mau berkumpul itu kita bahasnya itu kayak ngambang gitu loh, kayak kita nggak ada persiapan misalkan mau dibawa kemana si kegiatan kita gitu kan ya, sampai kita berdiskusi apa ya namanya, mencari-cari kesalahan sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Kenapa kita nggak bawa topik isu yang pengen diangkat dan disolusikan sama komunitas literasi ya, misalkan kemarin misalkan kita bawa masalah nih dari sebelumnya yang dari rumah, misalkan kemarin itu kan ada bandara di Purbalingga gitu ya, terus kemudian trafiknya kan turun gitu. Sebenarnya ini pembangunannya itu relevan nggak ya bandara di Purbalingga, lalu kita bahas kan jadi sebuah produk sendiri gitu. Terus Jadi misalkan gitu ya. kenapa sekarang di luar negeri itu menjadi wah sekali dan ke beberapa platform kayak misalkan sebenarnya pendidikan Indonesia itu apakah benar-benar jelek gitu sampai orang itu rela untuk Keluarkan duitnya. mencita-citakan pergi ke luar negeri gitu, apa namanya, wah sekalikah orang lulusan luar negeri gitu misalkan. Contohnya. Aku paham maksudnya. Kita kurang detail gitu. Iya. Siapa tahu kalian kepengen curhat yang tapi bukan masalah personal ya, masalah publik atau private gitu ya. Publik itu masalah yang misalkan masalah sipil umum, yang private itu mungkin masalah yang sesuatu yang secret, tapi itu konteksnya itu bahasanya itu bukan personal gitu, kayak misalkan kenapa gaji rata-rata di provinsi Jawa Tengah itu terendah di Indonesia gitu kan, padahal ini Pulau Jawa gitu. Oke, Pak. Aku malah nangkapnya ini, maksud bilang kita dari segi topik yang diangkat tuh nggak ada, atau mungkin bahkan karena memang kita nggak ngerjain apa-apa, sebenarnya emang nggak ada topik yang diangkat. Nah, gambaranku ini makanya perlu kita ada divisi-divisi itu. Salah satunya ada edukasi literasi yang dia bikin kurikulum itu, misalnya kurikulum, maksudnya kan kita ada diskusi santai kan, ada diskusi santai. Niatnya dari diskusi santai itu di awal periode ditentukan kita mau sekian 6 bulan ini mau ada diskusi berapa kali, terus topiknya mau apa aja gitu. Ini kalau ada nanti topik yang hangat atau baru muncul di pertengahan, nanti bisa menyesuaikan gitu. Tapi kita koordinatornya ada di divisi edukasi literasi. Dia yang jadi apa ya istilahnya otaknya gitu, untuk nanti sama-sama dieksekusi itu. Terus kalau ngomongin topik perlu fokus, kurang mendetailkan permasalahan. Jadi maksudnya Mas Aziz, kita perlu ambil satu topik aja kayak gitu. Misal ngomongin ekonomi aja selama satu periode ini atau gimana? Kita itu datang itu dengan pikiran yang ngambang gitu loh. Datang membahas apa? Iya itu. Aku paham maksudnya. Kayak gini, maksudnya tadi kan udah disimpulkan ya. Itu terlalu tersistem. Ternyata sistem itu nggak works, tapi kita memaksakan. Nah, akhirnya kita itu setiap kumpul kayak gini itu nggak ada pembahasan yang kita selalu bahas sistem loh, nggak ada pembahasan nyata yang ibaratnya kita bisa ambil langkah, bisa ambil solusi. Kita malah membuat masalah itu jadi besar. Diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. tapi nggak tambah lebih besar sih. Nah, maksudnya Mas Adi ini kayak lebih ke kenapa kita nggak jadi kayak circle yang
membahas sesuatu mungkin yang situasional aja, kayak nggak usah ada plan sebulan ke depan kita akan membahas ini tuh nggak usah ada kayak gitu. Cuma tinggal kayak kita itu orang yang reaktif gitu, reaktif terhadap sebuah isu yang memang lagi ada. Mungkin sebutannya proaktif ya. Iya, proaktif. Ya, Proaktif. Seven habits saya. Iya, proaktif kayak gitu. Lagi-lagi balik lagi ke ini ya, kita terlalu mikirin hal yang sebenarnya jauh dari tujuan kita, yaitu bikin kegiatan gitu. Kita mikirin hal yang enggak gitu. Ya benar sih, sebenarnya itu yang hilang dari komunitas ini sebenarnya sampai 2 periode ini kali ya. Terus nantinya menurutku seandainya nih jalan kayak gitu ya, kayak misalkan tiba-tiba ayo kumpul di sini jam segini kita bahas tentang bandara gitu katakan tadi, itu tuh anggotanya juga nggak terlalu banyak, aku harus datang, kalau aku nggak bisa ya udah gitu. Nah nanti mungkin hasil dari diskusi itu biar kelihatan gitu ya, apa sih namanya, outputnya ini ditulis ditaruh di Instagram atau di video, Iya, jadi video. konten. Iya. Itu kan sama kan. Iya. Ini kan ada apa nih, advertiser ya buat nyari ini. Kayak udah nggak usah terlalu dipikir mas, udah gitu aja gitu. Ini berpikir gerak aja dulu. Gerak Nggak aja usah dulu. mikirin hal-hal yang bahkan membebani. Ya benar, itu yang kayaknya namanya hilang. Soalnya pernah di awal-awal komunitas kita pengen menjadi komunitas yang kayak gitu. Kita ngomongin buku setiap ketemu, kita ngomongin apa yang memang jelas gitu. Mungkin basicnya itu aku akhirnya itu menyalahkan ini sih. Ada efek lingkungan atau efek pengalaman yang udah jelas apa ya, kan Mbak pribadi kan ikut organisasi komunitas yang emang udah jalan karena sistem gitu, sistemnya oke. Nah kayak membebani sendiri gitu, Bapak harus punya sistemnya oke dulu baru bisa jalan. Padahal kita jalan aja dulu, dan nanti sistem bakal mengikuti mana yang mungkin cocok gitu. Sistem yang oke biasanya kan ini apa namanya, muncul ketika kita itu udah berpengalaman bertahun-tahun gitu atau apa kan. Kalau kita terlalu menginginkan cepet ya mungkin hasilnya keputusasaan atau sia-siaan gitu kan. Nah itu yang aku pernah kayak gitu loh. Hanya itu merasakan itu sih. Itu yang dirasakan kita sih. Aku pertama kali kerja proyek mangkrak, gagal, dimaki-maki, terus kayaknya ini bukan pekerjaan saya. Terus ambil pekerjaan kedua, hasilnya sama, ini bukan pekerjaan saya. Akhirnya saya memutuskan saya tidak ingin menjadi seorang engineer. Terus balik lagi, ternyata dimarahin orang tua, kenapa kamu nganggur gitu. Akhirnya kerja gitu. Resign dari pengangguran. Sebenarnya saat ya mungkin emang butuh pengalaman aja, lakuin aja dulu. Kalau misalkan ada masalah yang perlu apa namanya, yang terjadi terus bikin trauma gitu ya. Ya memang itu adalah cost apa ya? Price yang harus dibayar dulu gitu. DP-nya rasa sakit gitu ya. Suksesnya belakangan. Siapa tahu kan sekarang kita bahasnya mungkin masih ini, mungkin nanti Bung Wafa jadi menteri apa itu, koordinator kemaritiman. Saya berdiri di sini berawal dari pada tanggal 21 November 2022. Muhammad Wafa Panjainya. Siko. Ini. Ya, kalau ya biar semangat aja, siapa apa namanya, kegiatan komunitas itu metode kalian untuk menjadi menteri. Meskipun saya belum kepikiran sih. Ya, diterima. Tapi memang itu modalnya menteri relasi sih, nggak kemampuan. Oke, ya kan. Emang itu yang dicari sebenarnya. Menteri itu dipilih karena ada relasi kuat dulu. Ada persebangan. Jadi gimana caranya menteri kesehatan kita adalah jadi nuklir. Apa itu nuklir? Bikin nuklir saya. Terus ketemu si mas triggernya yang tadi aku cari-cari. Tadi kan aku nanya, aku kan bilang triggernya tuh kurang gitu loh. Jadi aku tuh berangkat dengan pikiran yang ngambang kayak gitu. Nah, kalau mungkin udah ditentuin topiknya, aku boleh bahas apa gitu. Kalau topiknya aku suka ya aku berangkat. Kalau enggak ya udah kayak gitu, nanti tinggal baca hasilnya aja kayak gitu.
PHP gitu ya. Ini yang lagi gue pikirin ada di gerak aja dulu kan. Nah balik lagi ya kita ternyata nggak melakukan itu gitu, nggak gerak. Salah satu kegiatan kita tuh apa sih? Aku lupa coba. Ya itu 4 tadi, yang pertama diskusi santai, kita ngomongin ya sebenarnya udah disinggung tadi mas Aziz gitu, ngomongin suatu topik atau ngomongin buku gitu. Kalau ngomongin buku yang di akses literasi semuanya, yang beda buku itu masuk ke pembahasan di program akses literasi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga workshop entah itu kalau kita sementara ini fokus di penulisan. Jadi workshopnya pelatihan menulis esai atau menulis opini atau menulis berita dan sebagainya, itu workshop. Terus keempat upgrading, kita lebih ke pembahasan internal. Sebenarnya pembahasan ini masuk ke pembahasan upgrading karena ini jadi buat apa manfaat ke komunitasnya sendiri dalam menjalankan komunitas gimana, ini masuk kurasa masuk ke upgrading gitu. Oke. Emang planning itu bukan gerak sih sebenarnya. Ya. Mending gimana ya? Yang terplan itu bisa nanti bergeraknya malah terombang-ambing karena selalu berpaku pada plan tadi. Nah kalau yang mendadak terus kayak yang bukan reaktif apa tadi proaktif ya, itu justru hal yang tidak terplan tapi kita tahu arahnya gitu. Paham kan mas? Sebenarnya kita udah megang nih kita komunitas punya tujuan apa gitu. Terus ya udah tinggal gerak aja. Atau mungkin suatu hari kita mau bikin platform gitu kayak misalkan komika jadi stand up komedian gitu kan, mungkin kita akan bikin acara debat gitu kan, debat literasi Purbalingga itu dibikin acara gitu kan ya. Terus misalkan si A akan memaparkan apa namanya misalkan masalah bandara dari segi sastra gitu kan nggak mungkin sekali silakan hadir atau nanti si B akan membahas ini dari segi apa namanya bahasa gitu, apa kaitannya bahasa sama sastra dan ini tapi kan ada kaitannya kan kalau misalkan apa namanya bandara internasional nanti akan ada orang Singapura yang pergi ke apa namanya ke Purbalingga, nanti kan bahasanya kan ada yang perlu dipersiapkan misalkan untuk supaya warganya itu siap menghadapi turis-turis dari Singapura gitu kan, nanti kemampuan literasinya apa namanya berbahasanya kan jadi meningkat gitu. Mungkin jadi platform kegiatan sendiri gitu loh, jadi selama misalkan sebulan sekali itu yang edukasi literasinya platformnya dirubah namanya menjadi debat literasi, padahal nggak debat tamat ya ngobrol doang. Ya ngobrol doang, tapi mungkin kan siapa tahu pas kita berjalan kita punya metode yang lebih bagus untuk menggantikan metode sebelumnya kan ya kayak pola semua ya. Pasti selama sambil jalan pasti nyari-nyari referensi juga gitu. Oh di komunitas ini atau apa kayak kita pasti juga ada kegiatan kayak ngobrol sama Dikata kemarin, ada sesi-sesi itu kita nyari referensi gitu. Mereka ngapain, kayaknya bisa nggak diterapin sih. Kayak misal kayak ini cocok, apakah kayaknya ini perlu diperbaiki lagi ya, terus yang penting growth mindset kan. Growth mindset tumbuh. Kuncinya ini. Kalau senang itu apa? Secara itu ya, nggak tahu pelaksanaannya gimana gitu. Tapi mas pas 1 tahun kemarin juga kita nggak tahu sih. Maksudnya kayak itu riset gitu, kayak ternyata emang kayak gini susahnya. Kebanyakan mikir, kayak mungkin mahasiswa kan kebanyakan mikir. Betul. Terlalu tersistem sih, ngikutin cara yang udah works, padahal belum tentu itu works di semua tempat. Betul. Nah, aku sering mengiyakan itu, cuman ternyata di pelaksanaannya nggak ngikutin apa yang aku yakin. Kayak contoh harus ya sejak awal mesti itu kita gerak aja dulu, tapi ternyata pelaksanaannya nggak gerak. Mantap sih. Bisa kita lanjutkan di periode ketiga. Itu ada lagi
ya mungkin kita harus tetap ini ya, sistem yang kakunya juga harus kita bikinin kan buat apa namanya menjaga mengaktif ini tuh tetap berjalan pada arah yang benar ya. Misalkan tiap 2 minggu sekali kita harus ketemu orang gitu kan, tapi nggak saklek 2 minggu sekali. Ada yang perlu didisiplinkan, ada yang perlu untuk nggak perlu didisiplinkan kan. Ya harus memang ya betul sih, harus disiplin dalam artian ngikutin apa yang sudah direncanakan dari awal, terus ada kasih ruang untuk inovasinya gitu. BTW skripsimu apa? Novel mas. Novel apa? Novel judulnya, aku udah lupa bentar. Astaga, judulnya Skripsi lu kan? Emang kita juga seriusan. Oh iya ya. Apa sih judulnya? The Ways to Live Forever. Karya siapa itu? Karyanya Sally Nichols. Itu tuh Orang tentang Prancis, bukan? bukan Inggris. Inggris ya? Inggris bukan ya? Nggak revolusioner biasanya. Itu emang bukan yang kayak penulis banyak novel gitu, bukan deh. Jadi itu tuh tentang kisah nyata. Biografi Lalu- berarti? Enggak. Tapi bukan Tapi biografi. novel ya? Novel ya. Nyeritain tentang pasien pertama yang mengidap leukemia di dunia. Oh, Apa sih ya namanya ya, yang penulis kayak gitu tuh? Ya cuma kayak penulis kayak gitu kayak bikin novel kayak gitu. Itu difiksikan gitu. Kisah nyata yang difiksikan. oh oke. Yang dibedain sama kok apanya? Yang dibahas di... Oh, gitu. Aku tuh ngangkat Halo? tentang teori mood Jadi and modality fotokopi namanya. bukan Mood lebih mood analisis. Mood itu kayak Oh ayo soalnya. antara Bisa, yang bisa. ngomong sama yang dengerin. Hah? Sastra kan kayak gitu ya. Ya. Sebenarnya tuh menurutku nggak penting tapi dipenting-pentingin gitu. Kayak apa ya, lebih ke membahas yang sebenarnya bingung ngomongnya. Sastrawan Indonesia, kau tau Gunawan Muhammad nggak? Siapa? Gunawan Muhammad tau nggak? Pernah dengar. Dia penulis novel gitu nggak? Gunawan Muhammad. Iya. Setahu aku iya deh, tapi nggak tahu. Semuanya sama sih. Soalnya aku sasing kan. Aku masih penasaran sama Gunawan Muhammad itu karena ini apa namanya, orang-orang tuh mengatai dia itu antara ateis, komunis, liberal, macem-macem ya. Pokoknya dia itu orang dikenal sebagai anti agama. Tapi pas ketika dia seminar, dia ngomong Islam adalah agama yang paling benar. Jadi aku sempat mikir loh, kok orang-orang pada nilai Gunawan Muhammad kayak gini, padahal kayak aslinya tuh dia tuh kayak ini loh, kayak anak FPI pada umumnya. Oh bukan mas, dia tuh poet. Ya dia poetry. Iya putri, bukan novel berarti. Jadi aku gitu, bisa-bisanya ya orang ngomong si Gunawan Muhammad itu. Oh dia pendiri Tempo. Dia yang dirikan Tempo ini. Jago sih.